Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang berpikir kritis. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, Adira. Perkenalkan, saya Adira Holda Hakim dengan NIM 213111309. Saya Afik Agna Abdillah dengan NIM 213111280. Saya Fania Konita Safera dengan NIM 213111297. Saya Zahra Syakira Iswan dengan NIM 2131154. Saya Muhammad Fahmi Hanafi dengan NIM 2131113. Membahas berpikir kritis. Kita akan menjelaskan tentang dua macam hal, urgensi berpikir kritis dan tahapan berpikir kritis. Dalam urgensi berpikir kritis, kita akan membahas menjadi lebih open-minded. Manfaat berpikir kritis salah satunya adalah menjadi open-minded. Yang kedua, mudah menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu berkomunikasi lebih baik. Selanjutnya, mengetahui kemampuan diri. Dan yang terakhir, meminimalkan salah persepsi. Dan tahapan berpikir kritis terbagi menjadi 6. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Yang keempat, merencanakan solusi. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, mengevaluasi solusi. Nah, kita sebelum masuk ke urgensi berpikir kritis dan tahapan berpikir kritis, kita harus mengetahui apa itu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir logis dan sistematis dengan menganalisis fakta dan membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu, jika kita sudah mengetahui, kita masuk ke urgensi berpikir kritis. Menjadi open-minded. Nah, apa sih yang dimaksud open-minded? Jadi, open-minded adalah berpikir terbuka. Keterbukaan pikiran merupakan karakteristik yang mau menerima terhadap beragam ide, argumen, dan informasi. Berpikir kritis umumnya dianggap sebagai hal yang positif. Punya pemikiran terbuka bukan berarti harus menelan mentah-mentah semua informasi yang masuk. Kita harus membedakan informasi yang baik dan buruk. Dan yang kedua, mudah menyelesaikan masalah. Apa sih maksudnya? Nah, berpikir kritis bisa membuat kita lebih mudah menyelesaikan masalah. Karena ada orang yang berpikir kritis terbiasa berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan. Dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, dapat membantu seseorang untuk membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dengan mudah. Selanjutnya, mampu berkomunikasi lebih baik akan dijelaskan oleh Afik. Untuk Afik, dipersilahkan. Kemudian yang selanjutnya ada mampu berkomunikasi lebih baik. Dengan berpikir kritis, kita bisa meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi. Berpikir kritis dapat membuat kita dapat dengan mudah menyampaikan ide-ide dengan lebih informatif sehingga mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya mampu mengetahui kemampuan diri. Dengan berpikir kritis, kita bisa mengetahui kemampuan diri kita, khususnya saat kita sedang menganalisis permasalahan secara kritis. Kita akan menemukan informasi baru yang bisa kita dapat yang sebelumnya belum pernah kita temui. Berpikir kritis dapat membuat kita lebih paham terhadap kemampuan diri dan dapat mencari cara untuk bisa memperbaikinya menjadi yang lebih baik lagi. Dan kemudian
ada untuk meminimalkan salah persepsi. Apabila kita tidak terbiasa berpikir kritis, maka salah persepsi juga menjadi tantangan yang terbesar. Berpikir kritis dapat membuat kita lebih mudah dalam menjabarkan pendapat dari orang lain dan tidak mudah percaya begitu saja. Saat kamu tahu persepsi orang tersebut salah, kita akan membantunya untuk mencari kebenaran. Maka hal ini akan meminimalkan salah persepsi. Selanjutnya tentang tahapan-tahapan berpikir kritis, yang pertama akan dijelaskan oleh Zahra. Untuk Zahra dipersilahkan. Tahapan berpikir kritis yang pertama yaitu memahami masalah. Memahami masalah adalah tahapan tindakan menemukan informasi yang relevan dan memisahkan hal yang tidak relevan untuk menemukan permasalahan dengan tepat. Nah, tahapan yang kedua yaitu menganalisis masalah. Menganalisis masalah adalah pemisahan suatu masalah ke hal-hal yang lebih sederhana guna memperoleh pemahaman masalah secara keseluruhan. Untuk selanjutnya tentang identifikasi masalah akan dijelaskan oleh Adira. Untuk Adira dipersilahkan. Yang ketiga ada mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi informasi yang relevan dengan masalah membuat kita dapat mencari tahu apa yang menyebabkan masalah tersebut. Kita bisa mengidentifikasi masalah setepat mungkin. Identifikasi bisa dimulai dari bagaimana masalah ini muncul. Identifikasi harus dilakukan dengan teliti dan kadang perlu bantuan dari orang lain. Jangan banyak berasumsi dan menebak-nebak tanpa fakta sebelum mengambil keputusan, agar kita bisa mencari tahu solusi yang tepat dari permasalahan yang kita hadapi. Yang keempat, ada merencanakan solusi. Perencanaan solusi merupakan rumusan mengenai langkah-langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Dalam merencanakan solusi, kita harus mempertimbangkan langkah apa yang harus kita ambil demi tercapainya solusi yang kita harapkan. Contohnya, bagaimana solusi yang akan kita ambil, apakah hal tersebut akan merubah sesuatu, jika iya, apakah perubahan yang dihasilkan positif atau malah sebaliknya. Jadi, kita harus bisa mencari solusi yang paling tepat agar masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan. Dan yang selanjutnya tentang menarik kesimpulan akan dijelaskan oleh Fani. Baik. Fani, dipersilahkan. Baik, berikutnya adalah menarik kesimpulan. Setelah kita merencanakan atau merumuskan suatu solusi penyelesaian masalah, maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Artinya dari semua rumusan penyelesaian masalah yang kita gunakan, tidak semuanya yang kita gunakan, namun hanya poin penting atau kesimpulannya saja agar solusi tersebut menjadi lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi masalah. Maksudnya mengevaluasi solusi. Evaluasi adalah proses penilaian. Proses evaluasi mengukur efektivitas suatu solusi yang akan kita gunakan. Jadi dari mengevaluasi ini kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari solusi yang akan kita gunakan. Sekian. Cukup sekian dari kelompok kami tentang membahas berpikir kritis. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah atau chat di room Zoom. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kebenaran hanya milik Allah. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.